Apa kabar sahabat Indonesia? Talkshow Jamu Digital kali ini akan mengupas peran profesi apoteker dalam pengembangan herbal Indonesia. Fungsi-fungsi apoteker dalam mengembangkan jamu Indonesia. Jamu Indonesia dapat terus berkembang jika seluruh stakeholder bangsa Indonesia ikut mendukung kemajuannya. Simak terus Talkshow Jamu Digital mengungkap fakta yang belum terungkap. Sahabat Indonesia, bersama kita Profesor Agung Indro Nugroho. Beliau adalah Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Apa kabar, Prof. Agung? Baik, Pak Karyanto, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih, Prof. sudah bergabung dengan Talkshow Jamu Digital. Dalam kondisi pandemi COVID ini, popularitas jamu, popularitas herbal Indonesia sedang naik daun. Nah, ini ada satu profesi, namanya profesi apoteker. Apa, Prof, peran-peran atau fungsi apoteker dalam pengembangan jamu atau herbal Indonesia? Terima kasih Pak Karyanto atas waktunya. Jadi sebenarnya jamu atau herbal itu merupakan ruang lingkup pekerjaan kefarmasian. Jadi sebenarnya kalau kita mengacu kepada peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009 tentang pekerjaan kefarmasian itu sebenarnya sudah jelas di situ. Di situ ada pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, nah ini, serta pengembangan obat, bahan obat, dan obat tradisional. Sehingga sebenarnya ada 3 kompetensi yang masuk di dalam ruang lingkup apoteker. Satu adalah product oriented, kemudian yang kedua patient oriented, yang ketiga adalah drug development. Dalam konteks ini, drug development pengembangan obat tradisional juga masuk tadi. Begitu juga nanti pelayanan kepada pasien. Jadi pasien itu kan tidak hanya kita berikan masukan-masukan ya, berkaitan dengan penggunaan obat, tetapi di situ juga obat tradisional masuk di situ, Pak Karyanto. Sehingga sebenarnya sebuah tantangan nanti ke depan bagi apoteker atau profesi apoteker itu adalah untuk mengembangkan terus dan terus obat tradisional, karena sebenarnya Indonesia itu sangat identik dengan obat tradisional. Sehingga harapannya nanti ketika ada orang asing, tamu gitu ya ke Indonesia itu, salah satu yang dicari itu adalah obat tradisional atau herbal. Nah, tugas kita adalah bagaimana nih menciri khaskan Indonesia itu dengan herbal, kan seperti itu. Sebagaimana di India dengan Ayurveda, kemudian Cina ada TCM, kemudian ginseng Korea, kemudian galenika Eropa, dan Indonesia itu sebenarnya mempunyai keunikan dengan itu, yaitu jamu. Sehingga tinggal bagaimana melalui apoteker itu mengangkat gitu ya derajat jamu, sehingga kemudian jamu menjadi ciri khas kebanggaan bangsa Indonesia. Saya kira demikian, Pak Karyanto. Sahabat Indonesia, Prof. Agung sudah menjelaskan betapa banyak peran-peran yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker dalam upaya pengembangan herbal atau jamu Indonesia. Prof, boleh dijelaskan saat kuliah di Fakultas Farmasi, mata kuliah apa sih yang terkait dengan pengembangan jamu atau herbal yang diajarkan di fakultas? Sebenarnya karena tadi di PP 51 tahun 2009, salah satunya itu juga berkaitan dengan pengembangan obat tradisional. Oleh karena ini, di dalam menyusun kurikulum, tentu saja tidak bisa luput dari pengembangan obat tradisional. Karena salah satu ruang lingkup dari profesi apoteker itu adalah pengembangan obat tradisional, kemudian pemakaiannya, kemudian pada masyarakat itu seperti apa. Nah, oleh karena itu, kurikulum di perguruan tinggi farmasi didesain
supaya membekali nanti sarjana farmasi kemudian apoteker mempunyai kompetensi, salah satunya itu adalah pengembangan obat tradisional. Sebagai contoh, kalau di Fakultas Farmasi UGM, beberapa mata kuliah itu adalah disiapkan nanti untuk mendukung itu. Sebagai contoh misalkan biologi sel, mikrobiologi 4 SKS, biologi molekuler 3 SKS, kemudian farmakognosi fitokimia 3 SKS, teknologi ekstraksi bahan alam 3 SKS, fitoterapi ini juga menarik ya 2 SKS. Jadi fitoterapi itu adalah bagaimana terapi kepada pasien dengan berbasis pada herbal atau obat tradisional kan seperti itu. Kemudian ada bioteknologi farmasi 2 SKS dan kemudian ditambah dengan mata kuliah pilihan paket kefarmasian 7 SKS yaitu obat tradisional. Kemudian Bapak Ibu Pak Karyanto, kita setiap tahunnya menyelenggarakan summer course. Nah, ini topiknya adalah tentang obat tradisional, yang mana summer course ini tidak hanya memfasilitasi mahasiswa di internal UGM, tetapi juga mengundang dari luar, terutama adalah dari luar negeri. Sehingga ini kami pergunakan untuk mengenalkan sebenarnya keunggulan Indonesia itu apa. Ya kan? Kita harus bangga, kemudian menciri khaskan bahwa Indonesia itu unggul gitu ya di dalam pengembangan obat tradisional. Oleh karena ini kurikulum pendidikan di perguruan tinggi, terutama farmasi ini harus bisa menginternalisasikan nilai-nilai pengembangan obat tradisional itu kepada mahasiswa kan seperti itu sehingga nanti menjadi kompetensi dari salah satu kompetensi dari pendidikan farmasi di Indonesia. Saya kira demikian, Mbak. Kalau di Fakultas Farmasi UGM, Prof, apakah ada jurusan jamu atau apa ada jurusan yang ada di Fakultas Farmasi Gajah Mada? Kalau di perguruan tinggi farmasi, kalau di tempat kami ya, Farmasi UGM itu hanya ada satu, Pak Karyanto. Jadi S1 ya, S1 prodinya farmasi. Nah, kemudian kalau di Dikti itu S1 farmasi, kemudian S1 farmasi klinik, kemudian S1 farmasi klinik dan komunitas. Jadi memang jamu atau obat tradisional itu menjadi salah satu komponen di dalam kurikulum atau pendidikan tinggi farmasi. Jadi tidak ada peminatan, kemudian juga tidak ada prodi khusus untuk jamu. Jadi melekat pada kurikulumnya kan seperti itu. Karena diharapkan nanti perguruan tinggi farmasi itu menghasilkan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi mengembangkan obat tradisional kan seperti itu sehingga di dalam konsep kurikulum farmasi ini pasti menjadi komponen utama bagi pendidikannya untuk menghasilkan seorang apoteker yang mempunyai kompetensi pengembangan obat tradisional sehingga ini sudah melekat. Jadi tidak menjadi sebuah prodi tersendiri, tidak menjadi minat tersendiri. Sahabat Indonesia, Prof. Agung sudah menjelaskan demikian banyak kompetensi apoteker dalam upaya pengembangan ilmu, pengembangan jamu, dibekali berbagai mata kuliah di Fakultas Farmasi. Tentunya sangat menarik jika seorang apoteker juga terjun langsung di bisnis herbal. Prof. Agung, apa peluang-peluang bisnis herbal yang bisa dilakukan oleh seorang apoteker yang secara ilmiah mempunyai di kompetensi dalam riset, dalam formulasi, dan juga mungkin juga sekarang barangkali anak-anak milenial apotekernya juga belajar marketing digital sehingga kalau mereka bisnis herbal atau jamu tentunya sangat potensial profesi apoteker ini, Prof. Terima kasih Pak Karyanto. Jadi identik ya. Jadi memang seorang apoteker itu salah satunya mengembangkan herbal atau jamu ini yang barangkali berbekal dari apa yang sudah dipelajari ketika belajar di S1. Ini sebenarnya seorang apoteker mempunyai keunggulan atau one step ahead dibandingkan yang lain untuk mengembangkan jamu atau berbisnis, Pak. Dan seperti itu. Sehingga kemudian tugas yang kedua ini bagaimana kita bisa membranding herbal atau jamu sehingga kemudian
apa namanya, jamu ini bisa derajatnya meningkat. Kalau jamu ini derajatnya meningkat, ya, terutama di Indonesia atau internasional, maka ini peluang besar bagi profesi apoteker itu untuk terus mendalami, kemudian mengembangkan jamu dan seterusnya, kan seperti itu. Nah, Pak Karyanto dan Bapak Ibu sekalian, prospek pengembangan industri jamu pun juga sebenarnya tantangan bagi kita ya. Jadi kalau kita berbicara masalah herbal itu kan sebenarnya ada dua track ya. Track yang pertama itu track obat kan seperti itu. Dalam track obat nantinya kan mengarah ke pengembangan jamu, kemudian obat herbal terstandarisasi, kemudian fitofarmaka. Yang tidak kalah menarik ini adalah posisi jamu sebagai suplemen atau minuman herbal kan seperti itu. Karena sebenarnya waktu kita kecil gitu ya, seringkali kita mengkonsumsi jamu ya, mungkin barangkali hampir tiap hari ya. Salah satunya itu adalah misalkan godong kates ya, pahitan untuk merangsang nafsu makan kan seperti itu. Karena jamu gendong itu sebenarnya cerita itu sudah selesai ya, artinya nenek moyang kita itu sudah menggunakan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu sekarang itu sudah bergeser. Yang dulu anak-anak kecil itu mengkonsumsi jamu, sekarang itu sudah bergeser kan seperti itu. Nah, ini tantangan bagi kita bagaimana mengemas jamu itu adalah bisa diterima lagi oleh semua kalangan kan gitu ya. Sehingga ini yang perlu kita pikirkan bagaimana kemudian mengemas jamu atau sebagai minuman tadi, kemudian suplemen yang lebih menarik kan gitu ya. Sebagai contoh, sebagai pembanding ini adalah fenomena misalkan Taiti yang bisa diterima kan gitu ya oleh generasi muda, kemudian anak-anak kan. Mengapa jamu tidak kan seperti itu? Sehingga ini bagi saya adalah tantangan bagi profesi farmasi untuk menekuni bagaimana jamu itu bisa apa ya istilahnya kita pikirkan citranya kembali meningkatkan seperti itu. Nah, kalau sudah demikian nanti harapannya itu di beberapa supermarket, kemudian juga di beberapa gerai itu menawarkan jamu. Sehingga jamu itu bisa diterima kembali ke masyarakat gitu ya, dan penggunaannya adalah lebih luas kan seperti itu. Ya. Sahabat apoteker, banyak peluang bisnis yang bisa diraih, yang bisa dicapai oleh farmasis atau apoteker dengan kompetensi yang dimilikinya, dengan peluang SDM yang sedemikian banyak di Indonesia, dan juga kebutuhan bahan baku di Indonesia tentang jamu juga banyak. Tentunya ini peluang bisnis untuk rekan-rekan apoteker di seluruh Indonesia. Prof. Agung, saya dengar Prof. Agung termasuk profesor termuda di Gajah Mada. Boleh Prof. diceritakan bagaimana sih bisa berprestasi seperti itu? Kayak apa belajarnya, S1-nya di mana, S2-nya di mana, kemudian S3-nya di mana, sehingga terpilih sebagai profesor termuda di Gajah Mada. Terima kasih Pak. Sebenarnya semua dosen itu punya peluang dan track ya menuju ke guru besar ya. Ini adalah bagi dosen adalah apa namanya jabatan akademik yang dicita-citakan nih Pak Karyanto dan Bapak Ibu sekalian. Cuma kadang yang membedakan cepat atau lambat kan gitu aja ya kan seperti itu. Nah untuk cepat sebenarnya ini apa namanya beberapa hal bisa diraih ya karena di dalam jabatan akademik itu memang ada unsur tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi memang porsi di penelitian itu lebih tinggi. Nah, oleh karena ini saya kira culture riset ya, penelitian dan kemudian publikasi bisa ditingkatkan terus kan seperti itu. Nah, ini. Nah, seiring dengan itu sebenarnya kita kembali lagi bahwa Indonesia itu kan mempunyai biodiversitas terbesar ya, ketiga ya setelah Brasil dan Kolombia. Kemudian juga berkaitan dengan tanaman obat ini Pak Karyanto. Nah, oleh karena ini sebenarnya ini peluang ya termasuk bagi dosen untuk terus mengembangkan itu untuk menjadi sebuah topik riset kan seperti itu. Tidak akan pernah habis kalau kita riset berkaitan dengan tanaman obat karena biodiversitas di Indonesia itu adalah sangat besar. Nah, oleh karena ini memang salah satu komponen yang
challenging ya bagi seorang dosen itu adalah melakukan riset, kemudian mengembangkan sebuah riset tersebut menjadi sebuah publikasi internasional kan seperti itu ya. Tujuannya apa? Publikasi internasional itu adalah rekognisi bahwa bangsa Indonesia itu mempunyai riset-riset yang handal kan seperti itu ya. Nah, salah satunya yang menjadi tantangan adalah mempublikasikan riset-riset di bidang obat tradisional. Tetapi tidak hanya itu, ya, tidak hanya publikasi Pak Karyanto dan Bapak Ibu sekalian, bagaimana nanti hasil publikasi itu bisa dihilirisasi, ya kan, menjadi sebuah produk. Nah, oleh karena ini kalau tadi apa yang kita lakukan dari riset dasar, kemudian prototipe, ya, kemudian publikasi, kalau bisa internasional, kemudian dihilirisasi menjadi sebuah produk, kita ini semuanya kena kan seperti itu. Publikasi nanti kita bisa mempercepat jabatan akademik. Kemudian kalau menjadi produk, ini juga bisa nanti digunakan untuk meningkatkan salah satu poin di dalam jabatan akademik, kemudian ini juga bermanfaat bagi masyarakat. Sehingga kuncinya di sini adalah fokus pada kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, baik akademik ya, atau akademik di sini, kemudian yang akademik dalam konteks ini adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, kemudian yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, dan lain-lain mestinya kan gitu ya. Sehingga kalau fokus di situ, ya ini masalah tadi jabatan akademik itu bisa dipercepat. Prof Agung S3-nya di Jepang, Prof bisa dijelaskan waktu mengambil S3 di Jepang itu di mana, mengambil kompetensi apa di sana, juga mungkin bisa diceritakan tentang obat tradisional di Jepang, Prof Agung. Ya, saya kuliah di Jepang ya tahun 2005 betul, kemudian lulus tahun 2009 ya. Kami memerlukan waktu 3,5 tahun Pak Karyanto dan Bapak Ibu sekalian kuliah di Jepang, tepatnya adalah di Ehime University Matsuyama, Jepang di situ. Yang saya pelajari adalah tentang farmakologi. Nah, kebetulan juga topik yang saya teliti ini adalah tentang mekanisme molekuler pada sel mas. Jadi sel mas itu adalah sel yang memproduksi histamin. Nah, histamin itu mediator yang bertanggung jawab pada beberapa reaksi, inflamasi, kemudian juga alergi. Saya juga sebenarnya ini meneliti dengan sumber daya dari Indonesia. Kalau Bapak Ibu pernah tahu ya, saya kira ini menjadi hal yang sangat populer di kita, yaitu apa? Kurkumin gitu ya. Nah, ini kurkumin yang dimodifikasi oleh senior-senior kami menjadi 100 analog ya. Jadi analog kurkumin. Nah, kemudian analog kurkumin ini saya kerjasamakan dengan Jepang, kemudian kita ujikan. Nah, kemudian setelah diujikan mempunyai potensi juga berkaitan dengan penghambatan alergi di dalam konteks menghambat pelepasan histamin dari sel mas itu. Nah, oleh karena ini juga ini temuan yang bagi kami sangat bagus gitu ya, surprising, sehingga bisa memperkuat farmakologi dari kurkumin maupun analognya nih Pak Karyanto. Nah, di Jepang sendiri pengembangan obat tradisional juga cukup bagus ya, hanya saja memang tetap kalau di Indonesia itu biodiversitas ya lebih tinggi dibandingkan mereka, tetapi sebenarnya yang menjadi hal yang unik di sana itu adalah bagaimana mengemas nih sebuah produk gitu ya, misalkan herbal, kemudian menjadi produk yang menarik untuk dijual kan seperti itu. Ya, padahal sederhana. Jadi memang salah satu penekanan itu bagaimana konsep produk yang dihasilkan itu bagaimana kemudian dijual, termasuk obat herbal di sana. Sebagai contoh ya, ini meskipun bukan obat herbal tetapi minumannya teh hijau, Pak Karya. Teh hijau itu adalah kalau di Jepang itu sangat terkenal sekali dan hampir semua orang itu adalah mengkonsumsi. Nah, ini bagi kesehatan juga ini sangat bagus sekali ya, karena termasuk suatu produk dengan senyawa-senyawa antioksidan yang sangat banyak dan bagus gitu ya bagi kesehatan.
di Indonesia itu juga punya potensi seperti itu tadi ya, misalkan minuman herbal dan sebagainya, bagaimana kita mengemas, kemudian membranding, kemudian menjual kan seperti itu. Nah, di sana luar biasa. Hal yang sederhana, kemudian dikemas, nah ini kemudian dijual dan laku. Bahkan ekspor, Pak. Kalau dalam sistem kesehatan nasionalnya di Jepang, Prof, apakah di Jepang juga menggunakan model seperti TCM, di mana satu rumah sakit menggunakan ramuan-ramuan herbal TCM-nya, sehingga ada satu pilihan masyarakat mau masuk rumah sakit yang konvensional menggunakan obat kimia atau masih masuk rumah sakit yang pengobatannya menggunakan herbal. Kalau di Jepang bagaimana, Prof? Kalau di Jepang tidak terlalu apa istilahnya banyak yang mengacu ke konsep itu, Pak Karyanto. Berbeda dengan Cina ya. Berbeda dengan India. Kalau di India kan apa namanya banyak ini ya, semacam apakah itu klinik, kemudian rumah sakit yang mengakomodasi pemakaian obat herbal, karena memang kalau di India itu kan ada kementerian khusus. Kementerian Kesehatan itu dipisah dengan Kementerian Ayurveda kan gitu ya. Dan complementary medicine. Nah, sedangkan di Cina pun juga demikian, meskipun tidak dalam bentuk kementerian sendiri, tetapi ada semacam direktorat yang mengurusi masalah obat tradisional. Makanya kemudian penggunaan obat tradisional di sana ini sangat pesat sekali. Di Jepang masih ya, kemungkinan ini masih apa namanya jadi satu dengan Ministry of Health. Nah, tetapi ya itu tadi, mereka keunggulannya itu adalah bagaimana bisa mengemas sebuah produk herbal yang menarik, kemudian di market itu adalah bisa laku keras kan seperti itu. Ini saya kira bagi kita sebuah tantangan. Kita belajar dari negara-negara mereka, baik India bagaimana bisa memajukan Ayurveda, kemudian di Cina kan gitu ya, bisa mengembangkan kemudian memajukan TCM yang baik-baik kita pelajari. Kemudian di Jepang bagaimana bisa mengemas sebuah produk ya, kemudian di market itu juga laku keras ya. Mereka kan terkenal dengan kampo medicine kalau tidak salah ya Pak Karyanto ya. Kampo medicine ini adalah obat tradisional di Jepang yang apa namanya dikembangkan juga dari raw material atau tanaman herbal yang berasal dari mereka itu. Pengamatan Prof Agung selama kuliah di Jepang 4 tahun, apakah remaja-remaja Jepang juga gemar minum herbal buatan Jepang sendiri atau herbal-herbal yang terkenal di Jepang, Prof? Ya, rata-rata ya, rata-rata Pak Karyanto, mereka tiap hari itu mengkonsumsi makanan minuman sehat, ya. Tidak jarang juga yang mengkonsumsi herbal mereka itu, ya minimal lah itu teh hijau kan seperti itu. Karena mereka juga apa namanya bentuk minuman sehat itu tidak hanya satu ya, ada beberapa alternatif ya. Mereka minum itu setiap hari ya, sehingga sebenarnya pola-pola hidup, kemudian pola makan seperti itu kita bisa apa istilahnya ikuti kan seperti itu. Ya. Saya dengar-dengar Prof Agung ini juga salah satu dekan termuda di Fakultas Farmasi. Barangkali apa sih kiat-kiatnya yang bisa dibagi untuk adik-adik mahasiswa apoteker sehingga bisa berprestasi di akademik, bisa berprestasi di bidang kerjanya masing-masing dimanapun mereka mengabdi. Apakah karena Prof Agung juga suka nyanyi ini menjadi bagian untuk apa ya, otak kiri otak kanannya bisa balance itu, Prof? Akulah penjagamu, akulah pelindungmu.
sebenarnya kan kegiatan non akademik itu adalah untuk mengisi ya Pak Karyanto ya, untuk hiburan bagi kita ya. Karena harus balance ya. Mana kegiatan yang serius, mana yang kegiatan yang non serius kan seperti itu ya. Nah ini harapannya adalah balance. Karena kalau serius terus nanti kita bisa stres kan gitu ya, bisa apa namanya pusing kan seperti itu, sehingga memang harus balance kan seperti itu. Nah ini culture ini yang apa ya, teman-teman dekan-dekan itu bentuk, dan kita apa namanya rutin ini ya, ada latihan band gitu ya, bahkan kita membentuk band yang namanya Din Band kan seperti itu, meskipun ya apa namanya suaranya pas-pasan kan itu ya, enak didengar kita saja belum tentu enak didengar oleh yang lain, tetapi ini bagi kita adalah untuk refreshing kan seperti itu. Nah ini juga konsep yang sederhana ini kita tanamkan kepada adik-adik mahasiswa. Nah ini artinya begini, kita belajar itu kan tidak hanya belajar untuk mencari IP tinggi, untuk mencari gelar kan gitu ya, tetapi ada dua aspek di sini, aspek akademik dan aspek non akademik. Itu harus balance juga, Pak. Aspek akademik itu lebih melalui pendekatan hard skill gitu ya. Kita belajar misalkan kuliah kan gitu ya. Kemudian juga praktikum. Kemudian yang kedua adalah soft skill. Nah, soft skill ini bagi saya ya ini ya, ini sebenarnya adalah essential skill, skill yang utama. Di UGM saya dengar juga memproduksi herbal. Bisa dijelaskan bagaimana bentuk kelembagaannya, bagaimana produksinya, dan juga penjualannya, Prof? Ya, terima kasih Pak Karyanto. Produksi herbal itu diinisiasi tahun 2010 kalau nggak salah ya, atau 2011 nih. Jadi ceritanya begini, Pak Karyanto, Bapak Ibu sekalian, kalau di beberapa perguruan tinggi itu kan bisa mengembangkan semacam unit bisnis. Terutama ini adalah perguruan tinggi yang berbasis PTNBH. Ya, ini. Nah, salah satu ruang gerak dari unit bisnis itu adalah PT yang bergerak di dalam pengembangan herbal, di samping apa istilahnya unit-unit yang lain. Nah, unit bisnis yang bergerak di bidang herbal ini sebenarnya bisa untuk membantu nantinya atau kita kaitkan dengan penelitian-penelitian yang dikembangkan oleh dosen. Jadi tanggung jawab dari dosen itu kan melakukan penelitian, kemudian menghasilkan prototipe kan. Nah, kemudian prototipe ini yang kemudian dikembangkan oleh unit bisnis menjadi sebuah produk. Tetapi tidak semata-mata seluruh penelitian yang menghasilkan prototipe itu bisa dikembangkan menjadi sebuah produk dan diproduksi. Karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain, misalkan analisis ekonomi, kemudian analisis apa istilahnya yang lain, sehingga kemudian setelah melalui analisis tersebut, nah produk-produk penelitian ini dikembangkan dan diproduksi menjadi sebuah produk. Nah, di unit produksi tersebut, ya itu di luar universitas, itu adalah ada unit khusus, kalau di UGM itu namanya PT Swayasa Prakarsa, di bawah PT GMUM. Nah, ini bergerak di dalam pengembangan obat tradisional dan alat-alat kesehatan. Salah satunya adalah tadi, jadi obat-obat herbal yang dinamakan Gamma Herbal Indonesia, yang mana ini Gamma Herbal Indonesia ini produk yang berasal dari penelitian-penelitian dari dosen kan seperti itu. Jadi penelitian dosen dikembangkan menjadi apa namanya produk-produk herbal yang dinamakan apa namanya produk Gamma Herbal Indonesia. Sehingga harapannya ini nanti ketika ada penelitian-penelitian yang berasal dari dosen dan itu prospektif, kemudian dikembangkan menjadi prototip, ini bisa diproduksi menjadi sebuah produk herbal. Nah, salah satu konsep yang kami kembangkan adalah pengembangan obat herbal yang berbasis pada kearifan lokal nih, Pak Karyanto dan Bapak Ibu sekalian. Jadi mengembangkan obat herbal yang berbasis pada kearifan lokal. Nah, misalkan yang kita kembangkan ini adalah
sebagian itu adalah berbasis kearifan lokal, tanaman-tanaman herbal yang berasal dari DIY, kan seperti itu. Nah, ini dari DIY apa yang menjadi kearifan lokal yang nenek moyang kita juga menggunakan itu sebagai obat alternatif atau jamu kan gitu ya. Nah, ini kita kembangkan kan seperti itu menjadi obat herbal. Apakah itu jamu, nanti dikembangkan obat herbal terstandarisasi atau bahkan nanti menjadi fitofarmaka. Nah, sebenarnya ini menarik karena begini, kalau setiap provinsi atau daerah di Indonesia kemudian mengembangkan produk herbal yang berbasis kearifan lokal, maka ini keanekaragaman produk herbal itu bisa banyak sekali nih. Misalnya DIY tadi kan gitu ya, mengembangkan produksi obat herbal yang ini berbasis kearifan lokal DIY. Nanti ada lagi, misalkan daerah Banten mengembangkan produk herbal yang berbasis kearifan lokal Banten. Kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, kemudian luar Jawa. Nah, sehingga kalau pola-pola ini kemudian dikembangkan nanti, maka produk herbal atau varian-varian produk herbal di Indonesia itu sangat banyak sekali yang berbasis pada kearifan lokal. Karena kalau kita berbicara kearifan lokal berkaitan dengan jamu atau herbal itu istilahnya hal yang sudah selesai. Karena apa? Zaman dulu itu kan kalau mengobati penyakit pasti kan dengan ramuan. Nah, ramuannya itu kan mungkin sebagian besar berasal dari herbal kan. Hanya itu yang kemudian menjadi tantangan kita kembangkan menjadi produk kan seperti itu sekarang ini. Oleh karena ini kalau misalkan daerah-daerah mengembangkan itu tadi sebuah katakanlah industri kecil obat tradisional mengembangkan produk herbal yang berbasis pada kearifan lokal, ini sebuah tantangan nanti ke depan. Ya. Apakah produksi di dalam bisnis herbal itu punya sarana produksi sendiri atau tol manufacturing, Prof? Kita sudah memiliki produksi sendiri, Pak. Jadi sudah mendapatkan CPOTB ya, cara pembuatan obat tradisional yang baik, kan seperti itu. Dan ini nanti konsepnya ada dua. Jadi yang pertama adalah PT Swayasa Prakarsa, kemudian yang kedua adalah University Teaching Industry, ya, atau University Science Technopark di sini. Ini sebuah teaching industry yang mana sebenarnya nanti itu tadi bisa digunakan tidak hanya untuk produksi produk herbal, kemudian alat kesehatan, tetapi ini nanti ke depan bisa digunakan menjadi media pembelajaran bagi adik-adik calon apoteker kan seperti itu. Nah ini sehingga adik-adik nanti bisa belajar di situ bagaimana proses pengembangan obat herbal, kemudian proses pengembangan obat dan alat-alat kesehatan yang lain. Sehingga nanti saling mendukung antara konsep teaching industry tersebut dengan proses pembelajaran yang dilakukan di kampus. Sahabat Indonesia, banyak inspirasi, banyak masukan, banyak ide-ide yang sudah disampaikan oleh Prof. Agung yang bisa bermanfaat untuk rekan-rekan apoteker maupun adik-adik yang sekarang sedang kuliah di Fakultas Farmasi. Terakhir, Prof. Agung, bisa dikasih kesan, pesan apa agar jamu digital ini ke depan semakin maju, Prof? Ya, jamu digital ya salah satu media yang saya kira sangat bagus sekali nih Pak Karyanto untuk istilahnya membuka wawasan kan, membuka wawasan bagi semuanya saya kira untuk lebih mengenal jamu, untuk lebih memberikan semangat bagi kita bangga terhadap jamu, menggunakan jamu kan gitu kan, memperluas wawasan kan seperti itu. Nah ini sangat positif sekali. Sehingga ini tadi yang saya katakan. Jadi jangan sampai kita lelah untuk concern terhadap jamu. Cuma tracknya berbeda-beda kan gitu ya. Ada track yang tadi bagaimana kita concern berkaitan dengan jamu digital, bagaimana istilahnya membuka wawasan melalui online gitu ya berkaitan dengan jamu. Bagi kami yang tracknya itu adalah pendidikan, ayo mari kita mengeksplorasi, melakukan penelitian, pengembangan obat tradisional. Tidak cukup itu. Bagaimana mempublikasikan, tidak hanya cukup itu. Kemudian menghilirisasi menjadi sebuah produk, kan seperti itu. Kemudian kalau yang lain pun juga demikian, kan gitu ya. Sehingga
kita pada track masing-masing, pada semangat yang sama untuk mengembangkan jamu, nanti akan ada titik temu di mana apa? Jamu itu kemudian akan meningkat citranya, Pak. Saya sangat setuju sekali. Terima kasih Prof. Agung, sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami dengan Profesor Agung Indro Nugroho, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ikutin terus Talkshow Jamu Digital mengungkap fakta yang tidak terungkap. Terima kasih Prof. Agung, sampai ketemu. Bye-bye.